Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Diansa. Sebelumnya, selamat pagi, siang, malam pada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kerentanan, Keparahan, Manfaat, dan Hambatan Terhadap Perilaku Pembelian Makanan Sehat, Peran Sikap sebagai Mediator, dan Kesadaran Kesehatan sebagai Moderator. Nah, penelitian ini dibimbing oleh Ibu Widya Paranita, SE, MSc, PhD. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pergeseran pola hidup masyarakat, pergeseran kesadaran dan sikap positif masyarakat terhadap pola hidup sehat. Nah, berdasarkan laporan dari Purwanto tahun 2025 dari Survei Telker Research mengatakan bahwasannya 89% konsumen Indonesia menyadari pentingnya pola makan sehat sebagai komponen utama untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Selain itu juga data didukung oleh laporan dari Statista tahun 2024 yang melaporkan bahwa sikap masyarakat Indonesia kini mengarah positif pada makanan yang lebih sehat. Untuk itu, sebelumnya definisi makanan sehat sendiri berdasarkan dari Nifl, Hendrik, dan Huges tahun 2023, yaitu didefinisikan sebagai makanan yang mengandung zat gizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan imunitas, dan mencegah berbagai penyakit. Nah, berdasarkan atau menurut Young tahun 2024, yang membedakan antara makanan sehat dan makanan fungsional itu terletak pada pertimbangan bahan makanan yang digunakan. Nah, selain itu juga, konsumsi makanan sehat ini menjadi bagian penting dari komitmen global untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui Agenda 2023, 2030. Nah, Indonesia juga termasuk dalam agenda tersebut yang mendukung agenda tersebut. Di Indonesia sendiri mengalami atau sedang uh, ada isu terkait kematian penyakit tidak menular. Nah, berdasarkan dari laporan kata data tahun 2023, Indonesia kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular itu sebanyak 7,4 juta. Nah, ini lebih tinggi dari uh, kematian-kematian yang disebabkan oleh faktor lain. Nah, ini penyakit tidak menular sendiri ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, termasuk dari konsumsi-konsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, ini menjadi tekanan pada kementerian-kementerian yang bergerak pada sisi kesehatan, khususnya pada pemerintah, untuk menerapkan regulasi-regulasi atau kebijakan agar um, lebih mempertimbangkan keberlanjutan, khususnya pada sisi kesehatan. Nah, dengan menanggapi tren-tren ini mendorong bisnis-bisnis untuk bertransformasi. Nah, berdasarkan laporan dari Good Starts tahun 2022, um, ada beberapa outlet atau industri-industri bisnis dalam makanan sehat yang telah terkenal, telah banyak dikenal oleh konsumen. Nah, contohnya misal ada Salad Stop dan Burger Greens yang mana menjadi pilihan utama konsumen yang peduli terhadap pola makan sehat. Nah, penyebaran outlet makanan sehat ini memperlihatkan adanya respon pasar terhadap tuntutan konsumen, sekaligus menjadi indikator pertumbuhan minat masyarakat terhadap pola makan sehat yang lebih terstruktur. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh persepsi manfaat, hambatan, dan risiko kesehatan terhadap sikap dan konsumsi makanan sehat. Nah, akibatnya ada kesenjangan penelitian di sana, yaitu ada inkonsistensi temuan menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kesehatan terhadap sikap dan perilaku konsumsi makanan sehat belum sepenuhnya dipahami secara konferensif, sehingga penelitian ini mengkaji kembali pengaruh persepsi kerentanan, keparahan, manfaat, dan hambatan terhadap sikap terhadap makanan sehat. Selain itu juga pengaruh persepsi risiko terhadap konsumsi makanan sehat dapat berbeda tergantung pada konteks penelitian, karakteristik populasi, dan usia konsumen. Nah, ini memberikan adanya gap atau kesenjangan, yaitu variasi konteks, geografis, dan karakteristik konsumen, menyebabkan hasil penelitian menjadi beragam. Untuk itu, pada penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dalam konteks konsumen di Indonesia. Selanjutnya, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada jenis makanan sehat tertentu, seperti makanan organik atau produk pangan fungsional.
Sehingga ini akan mengakibatkan konsep makanan sehat memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada produk organik atau fungsional. Sehingga penelitian ini meneliti perilaku pembelian makanan sehat secara umum. Selanjutnya, banyak penelitian sebelumnya menguji niat pembelian makanan sehat bukan perilaku pembelian aktual, sehingga niat tidak selalu mencerminkan perilaku nyata dalam keputusan konsumsi makanan sehat. Pada penelitian ini menguji perilaku pembelian makanan sehat secara aktual. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap dapat memengaruhi perilaku pembelian makanan sehat, namun hasilnya masih menunjukkan perbedaan empiris. Nah, hubungan antara sikap dan perilaku pembelian belum sepenuhnya konsisten. Selain itu juga, variabel kesadaran kesehatan telah banyak diteliti sebagai variabel independen dalam konsumsi makanan sehat. Eh, ada peran kesadaran kesehatan sebagai variabel moderasi dalam hubungan sikap dan perilaku pembelian masih jarang diteliti. Sehingga pada penelitian ini menguji kesadaran kesehatan sebagai variabel moderasi pada hubungan sikap dan perilaku pembelian makanan sehat. Terakhir, ada sebagian besar penelitian mengenai perilaku konsumsi makanan sehat menggunakan pendekatan teori perilaku terencana atau TPB atau Theoretical Model atau TTM. Nah, pendekatan tersebut cenderung melihat perilaku secara linear dan belum sepenuhnya menjelaskan dinamika perilaku penjagaan kesehatan. Untuk itu, pada penelitian ini menggunakan model keyakinan kesehatan atau health belief model untuk uh, perilaku perilaku penggunaan makan sehat melalui persepsi kerentanan, keparahan, manfaat, dan hambatan. Sehingga pada penelitian ini ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama ada persepsi kerentanan berpengaruh positif terhadap sikap terhadap makanan sehat. Selanjutnya ada apakah persepsi keparahan berpengaruh positif terhadap sikap terhadap makanan sehat dan selanjutnya. Nah, berdasarkan yang telah saya bahas sebelumnya, penelitian ini menggunakan model keyakinan kesehatan, yaitu pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1950-an oleh sekelompok psikolog dari US Public Health Service sebagai respon terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan penyakit. Kemudian, model ini merupakan salah satu model yang sering diadopsi pada penelitian kesehatan untuk mendeskripsikan dan memperkirakan perilaku terkait kesehatan serta tindakan pencegahan penyakit. Model ini eh, berasumsi bahwa seseorang akan melakukan tindakan pencegahan apabila mereka merasa berisiko tinggi terkena penyakit dan melihat adanya manfaat dari perilaku pencegahan yang dilakukan. Berikut merupakan pengembangan hipotesis yang ada dalam penelitian ini, yaitu H1, bunyi hipotesisnya adalah persepsi kerentanan berpengaruh positif terhadap sikap terhadap makanan sehat. H2, persepsi keparahan berpengaruh positif terhadap sikap terhadap makanan sehat. H3, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap sikap terhadap makanan sehat. H4, persepsi hambatan berpengaruh negatif terhadap sikap terhadap makanan sehat. H5, sikap terhadap makanan sehat berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian makanan sehat. Dan H6 sampai H9, sikap memediasi hubungan antara persepsi, kerentanan, keparahan, manfaat, dan hambatan terhadap perilaku pembelian makanan sehat. H10, kesadaran kesehatan memperkuat hubungan antara sikap terhadap makanan sehat dan perilaku pembelian makanan sehat. Nah, berikut adalah model dari penelitian ini eh, mengadopsi kerangka konseptual dari X. Wang Dai dan Su tahun 2020. Nah, desain penelitian pada penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dengan metode pengambilan sampel positive sampling dengan nanti mendistribusikan dengan kuesioner. Nanti difilter menggunakan dua kriteria, minimum berusia 18 tahun, responden memiliki akses dan pengetahuan untuk membeli makanan sehat. Selain itu juga, kuesioner dibuat menggunakan Google Form yang nanti dan disebar menggunakan beberapa media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian minimum jumlah responden yaitu 270. Ini berdasarkan rekomendasi dari HAIR yang dikalikan dengan 10 dengan butir pernyataan. Kemudian setelah data dikumpulkan akan dianalisis menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4. Berikut merupakan definisi operational variable. Resepsi kerentanan itu mengacu pada perasaan subjektif individu mengenai kerentanannya terhadap suatu risiko dan kemungkinan terpapar terhadap suatu penyakit. Nah, persepsi kerentanan dalam studi ini diukur menggunakan 4
item pernyataan yang diambil dari uang dan kawan-kawan tahun 2001. Kemudian persepsi keparaan merujuk pada persepsi besarnya masalah kesehatan dan potensi konsekuensinya. Pengukuran persepsi keparahan dalam penelitian ini menggunakan 4 butir pernyataan yang diambil dari penelitian Fang dan kawan-kawan tahun 2025. Selain itu juga persepsi manfaat merujuk pada keyakinan bahwa mengadopsi perilaku kesehatan efektif dalam mencegah atau mengurangi penyakit dan persepsi manfaat ini diadopsi menggunakan 3 item pernyataan, 3 item 3 butir pernyataan yang diadopsi dari Fang dan kawan tahun 2025. Kemudian persepsi hambatan itu merujuk pada sebagai rintangan atau kesulitan yang diyakini individu akan mereka hadapi dalam melakukan perilaku kesehatan. Ini diadopsi dari dari penelitian Fang dan kawan-kawan 2025 menggunakan 4 butir pernyataan. Selanjutnya, sikap terhadap makanan sehat. Ini diartikan sebagai penilaian individu, baik positif maupun negatif, terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap makanan sehat merujuk pada penilaian konsumen, baik positif maupun negatif, terhadap produk makanan sehat. Sikap terhadap makanan sehat dalam penelitian ini diukur menggunakan 4 pernyataan yang mengacu pada Hidayat dan kawan-kawan 2023. Kemudian, perilaku pembelian makanan sehat mengacu sebagai tindakan individu dalam memilih, membeli, dan mengkonsumsi produk makanan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan makan maupun keinginan mereka. Nah, perilaku pembelian makan sehat ini diukur menggunakan 4 butir pernyataan yang di atas dari Van Puong, Margenter, dan Kyun tahun 2025. Terakhir, kesadaran kesehatan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan dan kapasitas kapasitas kognitif konsumen, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah, dalam menentukan keputusan terkait kesehatan dan pilihan makanan mereka. Nah, kesadaran kesehatan diukur dengan 4 butir pernyataan yang diadapsi dari Devi dan kawan-kawan tahun 2023. Nah, analis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Parcel Least Structural Equational Model atau PLSM melalui Smart PLS 4 yang nantinya diukur menggunakan model pengukuran pertama kali yaitu uji validitas diukur menggunakan convergent validity yaitu melihat dari faktor loading lebih besar dari 0,7 dan AV lebih besar dari 0,5. Kemudian diskriminan validity melihat dari HTMT lebih kecil dari 0,90. Kemudian selanjutnya diuji uji reliabilitas melihat dari computation reliability lebih besar dari 0,7. Setelah itu diukur dilanjutkan dengan evaluasi model struktural atau inner model um, untuk mengatasi common method bias, menguji uji kualitas atau FIF, yaitu nilai toleransi yang kurang dari 0,20 atau nilai FIF lebih dari 50 menunjukkan adanya potensi kualitas menurut Hair dan kawan-kawan. Kemudian variansi explains atau R square atau determinan itu mengukur seberapa besar proporsi varians dari konstruk dependen yang dapat dijelaskan oleh konstruk independen dalam model R square lebih besar dari 0,25 dikatakan lemah, R square lebih besar dari 0,50 dikatakan sedang, dan R square lebih besar dari 0,75 dikatakan kuat, menunjukkan penjelasan varians yang berbeda. Kemudian ada ukuran size atau effect size, menilai seberapa besar pengaruh relatif dari suatu konstruk laten terhadap konstruk laten lainnya dalam model. F-square lebih besar dari 0,02 dikatakan kecil, F-square lebih besar dari 0,15 dikatakan sedang, dan F-square lebih besar dari 0,35 besar dikatakan besar, yang menunjukkan ukuran efek yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan predictive relevancy atau Q-square, mengukur relevansi produktif dari model. Q-square lebih besar dari 0 menunjukkan model memiliki relevansi prediktif yang baik. Kemudian untuk menguji hipotesis, dilakukan dengan bootstrapping, dilakukan analisis coefficient jalur dengan bernilai positif dan signifikansi p-value lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data dan dan dilihat hasil dari pengumpulan data tersebut, sebenarnya pengumpulan data dilakukan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode 3 Februari sampai 19 Februari 2026. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring menggunakan Google Forms yang didistribusikan melalui berbagai media sosial.
seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta melalui platform survei data dan Populix. Dari data yang dikumpulkan terdapat 336 data terkumpul, namun hanya 325 data yang dapat dilakukan analisis. Dari analisis yang di dari data yang dianalisis, berdasarkan karakteristik responden, perempuan menjadi responden terbanyak dengan persentase 59,69%. Kemudian dari tahun kelahiran, generasi Z uh, masih paling tinggi dalam responden ini, respon dari responden ini sebesar 70,70%. Kemudian S1 masih menjadi um, responden latar belakang pendidikan tertinggi dari responden sebesar 50,46%. Kemudian pendapatan data di bawah 2 juta masih menjadi pendapatan terbanyak dari responden. Kemudian dari jenis pekerjaan rata-rata responden um, sebanyak 70 40% itu dari kalangan mahasiswa. Nah, eh, dalam penelitian ini, evaluasi model pengukuran dilihat dari seperti yang disebutkan sebelumnya itu dari validitas convergence, varietas diskriminan, dan reliabilitas. Dari kedua validitas dan satu reliabilitas dapat dikatakan valid dan reliable. Kemudian dari evaluasi model struktural, uji kolinialitas yang telah diujikan membuktikan ada terbebas dari kelemahan method bias dan multikolinialitas. Kemudian dari coefficient determinasi R square memenuhi. Kemudian dari relevansi prediktif sebesar 0,025 dan artinya sikap dapat berpengaruh pada perilaku pembelian dan dilihat dari ukuran efek F2 terlihat di sini semua ukuran dari jalur hubungan dikategorikan sedang. Kemudian dari evaluasi model struktural dari semua dari 10 hipotesis yang diajukan terdapat dua hipotesis yang tidak signifikan, tidak terdukung, yaitu hipotesis kedua dan hipotesis ketujuh, yaitu hipotesis kedua berbunyi persepsi keparahan tidak berpengaruh positif terhadap sikap terhadap makanan sehat, tidak terdukung, dan sikap memediasi hubungan antara persepsi keparahan dan perilaku pembelian tidak signifikan juga. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku pembelian makanan sehat merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor kognitif kesehatan, evaluasi sikap, dan karakteristik individu konsumen. Keputusan untuk membeli makanan sehat tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran akan kesehatan semata, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi risiko, personal manfaat yang dirasakan, hambatan yang dihadapi, serta tingkat kesadaran kesehatan dalam menerjemahkan sikap menjadi ketindakan nyata. Dengan demikian, model yang mengintegrasikan model keyakinan kesehatan, sikap sebagai mediasi, dan kesadaran kesehatan sebagai moderasi, mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap perilaku pembelian makanan sehat dalam konteks masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Kemudian kontribusi empiri teoritis dalam penelitian ini yaitu pertama ada 4. Penelitian ini memperkaya penerapan model keyakinan kesehatan. Kemudian penelitian ini memberikan kontribusi konsultasi dengan menegaskan peran sikap sebagai variabel medis utama. Kemudian penelitian ini juga memperluas model konseptual dengan memasukkan kesadaran kesehatan sebagai variabel moderasi. Kemudian penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur dengan menunjukkan bahwa persepsi keparahan tidak berperan signifikan dalam membentuk sikap maupun perilaku pembelian makanan sehat. Selain itu, kontribusi praktis dalam penelitian ini ada 4, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelaku industri makanan sehat dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis psikologis. Kemudian, penelitian ini memberikan implikasi praktis terkait pentingnya pengurangan hambatan konsumsi makanan sehat. Dan kemudian, temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sikap merupakan determinan utama perilaku pembelian memberikan kontribusi praktis bagi pemasaran untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan konsumen, tetapi juga pembentukan citra positif terhadap makanan sehat.
Terakhir, kontribusi praktis penelitian ini juga relevan bagi pemerintah dan lembaga kesehatan dalam merancang kampanye promosi kesehatan masyarakat. Nah, kata besar penelitian pada penelitian ini ada dua, yaitu penelitian ini belum mempertimbangkan perbedaan generasi dalam analisis, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan faktor generasi sebagai variabel kontrol atau menggunakan teknik sampling yang lebih terstruktur agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman konteks objek yang diteliti. Penelitian berfokus pada penelitian perilaku pembelian makanan sehat secara umum tanpa membedakan secara rinci jenis makanan sehat yang dikonsumsi. Sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan klasifikasi kategori makanan sehat maupun jenis pesan kesehatan dalam perancangan model dan pengambilan sampel agar hasil penelitian menjadi lebih kontekstual, representatif, dan relevan dengan kondisi perilaku konsumsi makanan sehat di lapangan, khususnya di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atas perhatian dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.